Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas bahwa kitab Deuterokanonika itu adalah kitab yang diilhami oleh Allah. Dalam beberapa diskusi dengan umat yang tidak meyakini Deuterokanonika, seringkali saya menemukan pernyataan bahwa kitab Deuterokanonika itu tidak diilhami oleh Allah. Mereka mengatakan demikian karena beberapa alasan, antara lain, menurut mereka, kitab Deuterokanonika tidak pernah menulis nama Tuhan atau Tuhan berfirman, menceritakan sejarah yang keliru dan lain sebagainya. Namun alasan tersebut tidaklah masuk akal dan terkesan kurang wawasan. Lalu bagaimana yang sesungguhnya? Pertama, Gereja Katolik meyakini bahwa kitab Deuterokanonika adalah bagian dari Perjanjian Lama yang diilhami oleh Allah dan kelanjutan dari kitab Maleakhi. Apabila kitab Deuterokanonika tidak ada dalam Perjanjian Lama, maka ada sejarah atau kisah yang hilang antara Maleakhi dan Matius. Kedua, alasan bahwa dalam kitab Deuterokanonika tidak ada disebut nama Allah adalah tidak benar. Banyak ayat dalam kitab Deuterokanonika menyebut nama Allah. Misalnya, dalam kitab Yudit bab 8 ayat 14 dikatakan demikian, sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami, dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya. Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya mengenal budinya serta memahami pikirannya. Sekali-sekali tidak, saudara-saudara, janganlah memurkakan Tuhan Allah kita. Nah, malahan alasan tersebut akan menjadi bumerang bagi pembuat pernyataan, karena dalam kitab Ester yang adalah kanon tidak ada disebutkan nama Allah. Pertanyaannya, beranikah pembuat pernyataan membuang kitab Ester karena standar yang digunakan harus ada nama Allah? Saya kira mereka tidak akan berani. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika merupakan lanjutan dari kisah kitab Maleakhi. Oleh sebab itu, jika seseorang tidak membaca secara berurut, maka muncul kekacauan karena muncul gelar-gelar dan nama-nama yang serupa pada kitab sebelumnya. Padahal sejarah tertentu terjadi pada masa yang berbeda meskipun ada persamaan gelar ataupun nama. Keempat, kitab Deuterokanonika diilhami oleh Allah. Banyak ajaran dalam kitab Deuterokanonika yang ada atau dikutip oleh Yesus dan para rasul. Antara lain, beberapa kutipan Deuterokanonika yang ada dalam Perjanjian Baru adalah kita temukan dalam Sirach 5 ayat 11 sampai 12. Hendaklah cepat mendengarkan, tetapi laun mengucapkan jawabannya. Jika engkau tahu, hendaklah menjawab sesamamu. Jika tidak, taruhlah tangan pada mulutmu. Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan jangan lambat dan juga lambat untuk marah. Selanjutnya, kita temukan dalam Yudit 8 ayat 14. Sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami, dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengerti. Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya, mengenal budinya serta memahami pikirannya. Sekali-sekali tidak, saudara-saudara, janganlah memurkakan Tuhan Allah kita. Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kemudian kita menemukan lagi Sirach 28 ayat 2. Ampunilah kesalahan kepada sesamamu, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa.
Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dari penjelasan yang singkat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kitab Deuterokanonika adalah kitab yang diilhami oleh Allah karena mengandung ajaran yang sama dengan ajaran Yesus dan para rasul. Pertanyaannya, mengapa pihak tertentu justru mengurangi kitab yang diilhami oleh Allah ini dalam kitab mereka? Tidakkah mereka diminta mempertanggungjawabkannya kelak atas pengurangan terhadap kitab suci tersebut? Entahlah, semoga tulisan singkat ini dan apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan kita tentang Deuterokanonika. Demikianlah pembahasan kita tentang kitab Deuterokanonika. Salam sejahtera untuk kita semua.